Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Oke, di video kali ini kayak biasanya kita akan melakukan general reading kembali, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah seseorang yang tak akan pernah bisa terlepas dari hidupmu sampai kapanpun. Jadi di sini kita akan melihat ya, ada seseorang ya yang tak akan pernah bisa terlepas dari kehidupan kamu sampai kapanpun. Jadi kita akan lihat ya bagaimana energinya dan seperti apa detailnya. Oke? Perlu diingat karena ini sifatnya energi general ya, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Hasil readingan ini ya, jangan ditelan bulat-bulat, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang rasa readingan ini gak resonate sama kamu, gak usah dipaksakan ya, berarti energi ini untuk orang lain bukan untuk kamu, seperti itu. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja ya kita awali readingan ini dengan energi yang positif ya, agar kita juga mendapatkan sentuhan energi yang positif yang selalu mengelilingi kita. Oke, langsung saja kita akan coba lihat ya. Aku penasaran, kita akan melihat bagaimana energi seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Bagaimana energi dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Bagaimana energinya seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Bagaimana energinya seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Wow. Aku ngerasa ya, beberapa di antara kamu sebenarnya cukup lelah ya menjalani kehidupan cinta bersama dia, karena saya merasa bahwa orang ini selama menjalin hubungan dengan kamu sama sekali tidak pernah menunjukkan rasa atau tanda-tanda serius sama sekali. Karena orang ini sering sekali ya datang dan pergi di dalam kehidupan kamu, dipenuhi dengan drama, sehingga membuat diri kamu tuh merasa capek, merasa lelah, merasa perasaan kamu dipermainkan sama dirinya dia gitu. Dan aku tahu bahwa sebenarnya diri kamu tuh sebenarnya sudah merasa ingin menyerah, tapi kamu gak bisa berbuat apa-apa karena sudah terlanjur banyak perjuangan, pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia. Jadi apapun yang terjadi, sesakit apapun kamu saat ini, kamu masih mencoba mempertahankan hubungan ini ya sampai titik darah penghabisan. Dan di sini saya melihat ya bahwa kamu tuh juga sepertinya sempat pernah ingin melupakannya. Tapi bukannya lupa, justru malah kamu kepikiran terus sama dia. Karena saya melihat ya, antara kamu dan dia ini sepertinya memiliki bayang-bayang yang sangat kuat gitu ya. Sejauh-jauhnya kalian dipisahkan, orang ini akan tetap terus berada di dalam pikiran kamu. Karena apapun yang terjadi, orang ini akan susah lepas dari kehidupan kamu, karena sudah terlanjur banyak nostalgia yang pernah kamu jalani bersama dia gitu ya. Mungkin kalian pernah kencan bareng, pernah dating bareng, pernah melakukan sesuatu hal terindah yang gak pernah bisa kamu lupakan gitu. Dan dia pun juga sama gitu ya. Semunafik-munafiknya dia, sebertingkah-tingkahnya dia di belakang kamu, orang ini masih tetap mengingat kamu. Meskipun terkadang ya orang ini memiliki sifat gak jelas gitu ya, karena ya dia suka tarik ulur, dia suka datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Tapi tetap ya, kamu tuh sepertinya memiliki ruang tersendiri di dalam hatinya dia. Dan sebenarnya kamu gak perlu khawatir, gak selamanya dia seperti ini. Karena akan ada masanya di mana dia mau mengintrospeksi diri, mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Entah cepat atau lambat ya. Yang jelas, saya merasa ya akan ada tiba waktunya di mana dia akan mengalami pendewasaan diri. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Ya memang untuk saat ini tantangan terbesar kamu adalah kesabaran. Kesabaran apa? Ya kesabaran menghadapi tingkahnya dia yang memang seenak dia sendiri gitu. Aku aja yang nggak ikut ya menjalin hubungan dengan kamu tuh melihat alur kisah cinta kamu tuh bener-bener begitu complicated ya. Bener-bener begitu, kok ribet amat. Padahal yang menjalani hubungan kamu ya, aku di sini yang membacakan energi kamu juga ikut ngerasa ribet gitu, melihat alur percintaan kamu. Wow, ada apakah ini ya? Emang serumit itukah hubungan kamu? Oke, kita coba lihat lagi. Ada apa lagi di sini? Wow. Dan aku tuh ngerasa kamu sama dia sepertinya sering ya putus nyambung.
tuh kan sering berjarak gitu ya. Ketika ada kesalahpahaman ya, terutama dia ini sering banget ya, dia ngeblokir kamu atau mungkin kamu yang ngeblokir dia. Intinya kamu dan dia ini sering banget ya terjebak dalam situasi putus nyambung gitu. Ada masalah dikit ya udah gitu ya, kalian cuek-cuekan, diem-dieman, saling ngambek-ngambekan, marah-marahan ya, terus berdamai lagi. Ada masalah kambuh lagi ya, kayak asma ya, sering kambuh gitu ya, sering kayak GERD gitu ya, sering kambuh ya, terus sembuh lagi, kambuh lagi, sembuh lagi. Terus di sini saya merasa ya, dia ini sebenarnya sadar gitu bahwa antara kamu dan ini penuh dengan perbedaan. Tapi yang menjadi kelemahannya, orang ini tuh nggak mau berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi sebuah kelebihan. Makanya kamu sering banget ya merasa dibuat jengkel gitu. Karena udah tahu gitu loh ya. Dia udah tahu karakter kamu, dia udah tahu apa yang nggak kamu sukai, tapi dia masih tetap sering banget menguji mental kesabaran kamu. Ya untung kamu orangnya sabar gitu. Kalau enggak tuh ya udah. Ya benar-benar bisa membuat diri kamu tensinya naik. Terus di sini aku juga ngelihat adanya energi The Moon ya. The Moon tuh awalnya aku ngerasa bahwa perasaan kamu ke dia ini benar-benar besar banget ya. Benar-benar kayak sebesar bulan, sebesar rembulan gitu ya. Tapi setelah kamu melihat tingkah dan kelakuannya, justru malah cinta kamu ini ke dia ini semakin lama semakin meredup. Nggak tahu kenapa, entah kamu ngerasa ilfil kali ya, atau mungkin kamu udah capek aja gitu menjalani kehidupan cinta dengan dia. Terus ada apa lagi ya di sini? Aku ngerasa ya di saat kamu dan dia sebenarnya nggak ada komunikasi, sebenarnya orang yang paling mencemaskan kamu itu adalah dia, gitu. Karena jangan dikira di saat kamu dan dia sedang marahan, sedang ada komunikasi, dia baik-baik aja. Padahal di belakang kamu, ya dia memantau kamu tanpa kamu sadari, gitu. Itu kan mencerminkan bahwa dia ada kecemasan. Ya, ada kecemasan, ada rasa sayang, tapi tak tersampaikan. Karena dia memang orangnya kayak gitu ya. Sebenarnya dia bucin sama kamu, tapi karena dia gengsi ke kamu, karena dia jaga harga diri, ya udah, dia berusaha kayak ambil sikap cuek gitu loh. Padahal aslinya dia peduli gitu. Kan ada orang yang pura-puranya dia nggak peduli, padahal dia peduli sama kamu, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini ada energi apa. Dan saat ini aku juga ngerasa bahwa ada di antara kamu tuh yang saat ini ngerasa sedang digantung sama dia. Yang ngerasa digantung hubungannya gitu. Hubungan kamu sama dia ini kayak ya menggantung gitu, nggak jelas. Dibilang putus ya, tapi masih belum pernah ada kata putus. Dibilang masih menjalin hubungan, tapi kalian berdua sama-sama saling tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan satu sama lain, terutama dia. Gak peduli sama kamu ya, jarang ngabarin kamu, terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri ya, terlalu sibuk dengan kerjaannya. Sehingga kayak ya meskipun kamu ada ikatan, tapi rasanya tuh kayak jomblo gitu. Karena kamu tidak pernah mendapatkan sentuhan kasih sayang yang kamu inginkan dari seseorang yang kamu cintai gitu. Dan di sini aku juga ngelihat ya, beberapa di antara mereka ini terkadang cara dia untuk mendapatkan kamu ya, dia seolah-olah berubah ya, berubah sikap yang lebih baik gitu ya, seolah-olah dia nggak mengulangi kesalahan yang sama, tapi tetap aja dia masih melakukan gitu. Yang terkadang tuh membuat diri kamu semakin capek gitu, karena kayak ngerasa kita ini dibodohin nggak sih gitu loh. Karena kemarin tuh katanya kamu udah berubah, katanya kamu gak mengulangi kesalahan yang sama, tapi kenapa gitu saat ini tuh kamu berubah lagi ke settingan awal. Kan capek gitu ya. Ih, dasar kucrut ya. Kita lihat lagi si kucrut ini ada energi apa. Terus sebenarnya aku melihat ya bahwa memang saat ini tuh kamu sedang terjebak dalam situasi tekanan besar ya. Tekanan besar dari sisi manapun ya. Ada yang mendapatkan tekanan dari sisi finansial, ada juga ya yang mendapatkan tekanan begitu besar dari berbagai hal gitu ya. Baik dunia percintaan kamu, keuangan kamu, masalah kamu dengan keluarga kamu, dan masih banyak lagi. Tetapi ya aku merasa salut sama kamu karena kayak gimana ya, nggak semua orang itu memiliki mental sekuat diri kamu gitu. Meskipun kamu banyak sekali ya
diterpa berbagai ujian gitu. Tapi kayak kamu tuh masih berusaha kuat gitu. Ya aku tahu sih terkadang kamu tuh kayak pura-pura bahagia aja di hadapan orang lain. Tapi ya karena kamu tuh kayak nggak ingin gitu ya melihat orang lain ya merasa mikir penderitaan kamu gitu. Ya sebenarnya kamu tuh munafik ya, tapi munafik dalam hal baik, dalam artian tuh kamu nggak ingin terlihat kecewa di hadapan orang lain, kamu nggak ingin terlihat sedih di hadapan keluarga kamu gitu, karena kayak kamu tuh ya tidak ingin membebani siapapun. Itu sih ya terkadang sisi kelemahan kamu. Tapi sebenarnya kamu ngerasa sakit nggak sih gitu ya memendam suatu masalah ya, kamu tuh kamu pendam sendiri, hanya kamu dan Tuhan yang tahu gitu. Dan nggak semua orang, aku pun juga nggak bakal bisa seperti kamu gitu. Karena di sini aku lihat tuh kayaknya yang kamu rasakan tuh bener-bener sebenarnya kamu nggak kuat gitu, ya. Karena di sini sudah terlalu banyak beban yang menumpuk. Kita lihat lagi di sini, ada energi apa lagi? Terus aku ngerasa ya bahwa kamu tuh sepertinya nggak kurang-kurang ya memberikan segala apapun yang dia inginkan gitu ya. Karena kamu tuh tipikal orang yang memang ketika menjalin hubungan totalitas. Kamu orangnya nggak setengah-setengah. Ya, dia minta apa kamu kasih. Minta perhatian, kasih sayang. Bahkan ada beberapa di antara kamu tuh yang merelakan materi kamu untuk dia. Gitu ya, ketika dia minta bantuan, kamu pun juga dengan ringan tangannya membantu. Ya, padahal dia sering nyakitin kamu. Ya, sering nyakitin kamu, sering bohongin kamu. Dan bahkan beberapa di antara mereka pernah hianatin kamu. Tapi kayak kamu tuh merasa tidak pernah trauma untuk tetap terus berbuat baik kepada siapapun gitu ya. Dan aku ngerasa tuh pasangan kamu sepertinya dia gak pernah bersyukur ya. Dia gak pernah mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan ya. Padahal dia sudah diberikan seseorang sebaik kamu, tapi tetap aja terkadang di mata dia kamu selalu serba salah. Dan di sini ya, di saat kamu membutuhkan sandaran hati, di saat kamu sedang membutuhkan seseorang untuk bersandar, untuk mendengarkan keluh kesah isi hati kamu ya, di malam ini sekarang ya, atau malam-malam sebelumnya, dia tidak pernah ada untuk kamu. Ya dibilang kecewa, dibilang sedih, tapi gimana lagi gitu ya. Kayak kamu tuh merasa ya sudah, serahkan aja semuanya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Kita cek lagi ya. Ini sebenarnya aku baru sembuh sih guys, batuk. Kemarin tuh aku mau bikin video, tapi berhubung suaraku tuh bener-bener kayak yang udah serak-serak basah banget. Jadi aku gak bisa paksakan diri, nanti takutnya tuh malah radang tenggorokan. Jadi aku gak bisa bikin uploadan video terbaru, jadi baru bisa hari ini. Oke, kita lihat lagi. Terus saya ngerasa bahwa pasangan kamu ini orang yang menurut aku tuh terlalu memiliki ambisi yang cukup kuat di awal. Tapi dia gak bisa menepati ambisinya gitu. Karena beberapa di antara kamu juga merasa jatuh cinta sama dia karena ambisi dia sejalan dengan pemikiran kamu gitu. Dan dia terlalu banyak sekali menjanji-janjikan sesuatu hal yang belum tentu dia bisa tepati. Kayak misalkan janji setia, janji sama-sama saling bisa menerima keadaan, atau mungkin janji-janji yang lain gitu ya. Jadi kayak kamu tuh merasa ditipu gitu ya. Kayak merasa ingin sekali menuntut keadilan dari dirinya dia. Kayak ingin sekali gitu ya, rasanya tuh kamu mengungkapkan apa yang kamu rasakan gitu. Karena kayak kamu tuh benar-benar merasa ditipu gitu loh ya. Karena dia sampai detik ini tuh masih belum ada satupun janji yang dia tepati ya. Entah dia janji serius, bullshit. Serius apa ya? Menurut aku tuh bukan serius sih ya. Tapi apa ya? Serius apa ini ya? Koplak juga nih orang ya. Kita cek lagi di sini ada energi apa? Udah, ya ini ada energi kamu. Kamu saat ini lagi nunggu kabar dari seseorang atau nunggu chat dari seseorang. Karena ya kayak kamu tuh saat ini merasa capek ya, capek menunggu gitu. Menunggu kabar dari seseorang yang kamu harapkan. Tapi notifnya
nggak pernah datang gitu loh, ya. Padahal di sini sebenarnya ya banyak sekali ya yang ingin kamu katakan ke dia, tapi ternyata seseorang yang kamu nanti tidak ada kabarnya, kayak gitu. Terus aku juga lihat ya, mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini ngerasa muak, ya, seperti kayak ngerasa muak, merasa kayak ingin apa ya, kayak kamu tuh berusaha menguatkan diri kamu sendiri dengan caramu gitu, tanpa adanya dia, tanpa adanya orang lain. Intinya ya udah gitu, kayak I am strong gitu, kayak menguatkan diri kamu sendiri. Gimana ya bahasanya ya? Gitu. Entah apapun yang terjadi gitu ya. Yang penting aku harus kuat gitu. Mentalku harus tetap kuat gitu, karena masih banyak orang-orang yang masih menggantungkan hidupnya kepada aku gitu. Mungkin keluarga kamu, mungkin orang tua kamu, mungkin kayak kamu tuh masih punya tanggungan ya. Mungkin kamu masih punya adik yang harus dibiayai, seperti itu. Jadi kayak kamu tuh merasa ya udah, sesakit apapun aku harus tetap kuat gitu, karena kalau nggak gitu kasihan orang-orang yang menggantungkan hidupnya sama aku, kayak gitu. Wow. Sebenarnya beberapa di antara mereka ini pernah melakukan pengkhianatan besar terhadap diri kamu, tapi entah kamu sadar atau tidak gitu, karena di belakang kamu dia pernah nggak setia sama kamu. Ya mungkin syukur bagi kamu yang merasa kamu mengetahui dengan mata kepala kamu sendiri. Dan ada juga di antara kamu tuh yang merasa apa ya, dalam artian tuh, jadi selama ini, selama kamu menjalin hubungan sama aku, ternyata kamu bermain di belakangku dalam durasi waktu yang cukup lama gitu. Ada yang seperti itu. Tapi karena kayak kamu tuh selalu berusaha berpikir positive thinking, selalu berusaha berpikir yang baik gitu ya. Kayak kamu tuh sama sekali ya udah, mungkin ini hanya pikiranku aja, mungkin itu hanya firasatku saja. Padahal saya melihat memang ada beberapa di antara mereka yang sepertinya nggak setia sama kamu, ya. Bahkan saya merasa sebenarnya di antara kamu tuh ada yang sudah mulai curiga terhadap gelagat atau tingkah lakunya. Tapi karena kamu nggak mau ribut, ya, karena kamu nggak ingin bertengkar lagi sama dia karena udah terlalu capek, sehingga kamu tuh kayak hanya bisa berdoa dan pasrah gitu. Kalau memang dia yang terbaik untuk aku, ya kamu berharap bahwa semesta bisa mempermudah jalan kalian untuk bersatu. Tetapi jika memang dia ini bukan orang yang terbaik untuk kamu, ya kamu berharap bisa digantikan dengan seseorang yang benar-benar bisa lebih tulus mencintai kamu, seperti itu. Wow, kita cek lagi ya, kita pakai kartu tarot ya di sini. Kita coba cek dulu ada energi apa. Di sini ada energi apa? Wow. Terus saat ini ya, ada di antara mereka itu yang sepertinya mereka sedang menangis gitu. Nggak tahu kenapa, entah kamu nggak bisa memaafkan dia, entah kamu tidak mau menerima dia kembali, atau mungkin dia menangis karena selama ini dia sadar gitu ya, dia ini masih belum bisa menjadi pasangan terbaik ke kamu, tapi dia terlalu banyak nuntut terhadap diri kamu. Sedangkan kamu di sini sepertinya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda adanya mati rasa. Gitu. Mati rasa sama siapa ya? Sama dia lah. Karena sesabar-sabarnya orang ya, ketika kita selalu dipermainkan ya, pasti ya sudah gitu, kesabaran kita ini habis. Ya, kita manusia biasa bukan Tuhan, ya. Seperti itu. Terus kita cek lagi di sini ada energi apa. Wow, ya kita ambil yang paling kuat ya. Kita shuffle lagi. Terus seseorang yang nggak bisa lepas dari hidupmu tuh dia seolah-olah memang menjanjikan ya. Menjanjikan tuh kayak ya terlihat menawar
sopan gitu, terlihat menjanjikan, terlihat mungkin bisa diajak untuk serius, berkomitmen gitu. Tapi pada kenyataannya setelah kamu mendapatkan dia atau dia mendapatkan kamu, ternyata ada udang di balik udang. Ya, ada udang di balik cilembu. Ya, ada udang di balik cilembu ternyata. Ternyata ada maksud dan tujuan yang lain gitu. Ya. Bahkan ada loh. Tapi kamu nggak sadar gitu bahwa selama ini ternyata dia mendekati kamu tuh hanya ingin memanfaatkan apa yang kamu miliki gitu. Tapi karena kamu kemakan janji-janji palsunya dia, kemakan janji-janji bullshitnya dia, sehingga kamu tuh nggak sadar gitu bahwa ternyata selama ini dia hanya prank kamu gitu. Kita cek lagi di sini. Wow, menarik ya. Terus di antara mereka ini juga orang yang sepertinya sedikit perhitungan ya. Dia orangnya perhitungan banget. Jadi kayak pengennya kamu ngasih dia terus, tapi dia nggak pernah ngasih kamu. Gimana ya? Dalam segala hal gitu. Kayak dia selalu menuntut perhatian dari kamu, tapi dia nggak sadar dia tuh nggak pernah merhatiin kamu. Dia sering minta bantuan ke kamu, tapi dia nggak pernah sedikit pun bantu kamu. Dia selalu ingin dipedulikan sama kamu, tapi dia nggak pernah peduli terhadap kamu dan hubungan ini. Itu yang perlu digaris bawah besar. Terus orang ini juga tipikal orang yang cuek dan angkuh, ya, cuek dan angkuh. Ya sebenarnya kamu juga ingin sih tahu bagaimana akhir dari kelanjutan hubungan ini gitu. Setidaknya tuh ya kamu tuh ingin sesuatu hal yang pasti gitu. Kalau drama-drama gini aja mah ya lebih baik akhiri aja gitu. Kita cek lagi di sini. Wow, pack of fun. Terus saat ini aku ngerasa bahwa saat ini kamu lebih fokus ke arah tujuan hidup kamu. Dan kayak kamu tuh udah gak begitu tidak begitu memikirkan dia gitu. Jadi ya udah fokus happy-happyin diri kamu gitu. Fokus nyenengin diri kamu. Ya, fokus memperbaiki diri. Dan dari hal itu tuh kayak kamu terlihat lebih baik loh. Bahkan ada beberapa di antara mereka ini yang sepertinya mulai menyadari akan perubahan kamu saat ini gitu. Kamu terlihat lebih bersinar, lebih bahagia. Dan mereka penasaran gitu. Apa sih yang membuat diri kamu tuh saat ini kok terlihat berubah gitu ya. Terus wow, Three of Pentacle ya. Dan di sini di antara kamu tuh sepertinya nggak pernah mendengarkan ya. Mungkin nasihat dari teman-teman kamu, dari sahabat-sahabat kamu, atau mungkin dari keluarga kamu. Karena di antara kamu tuh ada yang sebenarnya tuh kisah cinta kamu sama dia ini nggak disetujuin gitu. Tapi kamu tetap memaksakan diri dengan harapan tuh kayak melawan restu gitu. Ya aku yakin lah gitu bahwa dia adalah jodoh aku. Tapi pada kenyataan itu kejadian juga gitu. Bahwa kamu sama dia ternyata gak sejalan gitu. Dan teman-teman kamu pun juga sepertinya sudah pernah mengingatkan kamu gitu ya. Kenapa gitu ya, kok kamu tuh mau sama dia padahal dia jahat sama kamu loh. Padahal dia sering munafik loh gitu ya. Padahal dia sering berdrama. Tapi kenapa gitu, kok kamu tuh mau-maunya itu ya sama dia seperti itu. Kita cek lagi. Wow. Energi Libra cukup kuat di sini ya. Cukup kuat energi Libra. Terus saya merasa bahwa saat ini kamu tuh sebenarnya cuma satu sih saat ini yang membuat diri kamu tuh merasa stres dan tertekan. Kamu tuh
nggak punya wadah ya. Dalam artian tuh kayak kamu nggak punya tempat untuk sharing, nggak punya tempat untuk menceritakan beban yang kamu rasakan, gitu. Karena kayak kamu mau cerita ke keluarga juga nggak mungkin, mau cerita ke teman kamu juga rasanya nggak mungkin, apalagi cerita ke dia. Dia aja nggak pernah peduli sama kamu gitu loh. Jadi kayak kamu tuh benar-benar hanya bisa berdoa dan pasrah. Dan di sini saya juga merasa bahwa beberapa di antara mereka ini juga memperlakukan kamu secara nggak adil loh, ya. Karena pengennya dia di ngertiin terus, tapi dia nggak pernah ngertiin kamu, gitu, say. Jadi ya sebenarnya kalau kamu memang masih berat sama dia, ya, kamu harus bisa lebih bersikap tegas. Karena apabila kayak kamu tuh terlalu memahami dia terus, terlalu sabar menghadapi dia terus, dia akan semakin seenaknya memperlakukan kamu apabila kamu tidak ada ketegasan dari awal. Karena dia tuh tahu titik kelemahan kamu gitu. Dia tahu apa yang membuat diri kamu tuh merasa panik, sedih gitu. Dia tuh seolah-olah bahwa apa ya, kayak kamu tuh nggak bisa hidup tanpa dia. Makanya kamu sering dimanfaatkan gitu loh. Makanya kamu sering diperlakukan secara nggak adil. Jadi kayak di sini memang peran ketegasan kamu lah yang memang harus ditunjukkan. Terus ya di sini ada korelasinya ya. Saya merasa tuh aku tahu bahwa sebenarnya kayak kamu tuh apa ya, bukannya nggak tegas, bukan seperti itu sih sebenarnya. Kayak karena kamu tuh menghindari keributan aja gitu. Karena diri kamu ini udah kacau gitu. Kayak kamu tuh nggak mau memperkeruh suasana lagi sama dirinya dia. Karena ya itu tadi gitu, pasangan kamu ini bener-bener apa ya, pasangan yang menurut aku tuh gini, dia mencintai kamu tuh hanya menggunakan logika saja tanpa melihat sedalam apa luka perasaan kamu gitu ya. Beda. Sedangkan kamu ini tipikal orang yang menurut aku tuh terlalu mencintai dia menggunakan perasaan, tapi kamu nggak menggunakan logika kamu. Karena kayak kamu tuh selalu memikirkan nggak enak gitu, apakah kalau aku mengungkapkan gini dia bakal marah nggak ya gitu. Kayak terlalu memikirkan perasaan orang lain daripada perasaan kamu sendiri. Nah saat ini ya memang kamu bingung sih gitu, kamu bingung harus berbuat apa. Karena kayak ya bertahan tuh rasanya sakit, tapi melepas tuh rasanya sulit gitu. Kalaupun kamu ingin menjauh tapi dia mendekat, tapi di saat kamu mendekat dia menjauh. Jadi kayak terkadang tuh kayak kamu ngerasa bingung sendiri. Ini gimana ya, kok serba salah banget gitu loh. Dipertahankan sakit, dilepas sulit. Tapi di saat kamu menjauh dia mendekat. Kamu tuh kayak sama dia Tom and Jerry gak sih? Kayak Tom and Jerry. Terus di sini kita lihat pesan semesta untuk kamu ya. Ada pesan semesta apa untuk kamu? Kita cek dulu. Pesan semesta untuk kamu. Pesan semesta untuk kamu. Dan di sini memang kamu harus sudah berpikir realistis. Sudah saatnya diri kamu berpikir realistis gitu. Jadi mana seseorang yang layak untuk kamu perjuangkan, maka perjuangkanlah. Dan mana bagi kamu yang merasa tidak berfaedah atau justru malah membuat diri kamu hancur remuk, ya sudah, lepaskan. Cinta itu gak bisa dipaksakan. Kita gak bisa memaksakan diri ya. Kita gak bisa terlalu memaksakan kehendak ya, yang membuat diri kita ini merasa gak bahagia. Terus dan di sini aku juga ngerasa bahwa kamu tuh sebenarnya banyak seseorang yang ingin memberikan perhatian dia ke kamu. Tapi karena basically kamu ini orangnya setia, jadi kayak kamu ini gak ingin menyakiti perasaan siapapun gitu. Karena basically kamu tuh bukan tipikal orang yang suka ganti-ganti pasangan ya. Jadi kayak kamu tuh berusaha, ya sudah, meskipun hubungan ini terlalu toksik, ya udah lebih baik aku pertahanin gitu. Terus di sini saya merasa ini ya, pesan semesta untuk kamu. Sudah waktunya diri kamu ya
berusaha menyeimbangkan ya, berusaha apa ya, bukan menyeimbangkan sih, tapi kayak sudah waktunya kamu untuk berusaha mengimbangi gitu apa yang ada di dalam diri kamu gitu. Kayak mengimbangi, kayak misalkan gini, kayak kamu tuh terlalu stres, ya udah deh kita healing dulu gitu. Kayak misalnya kita terlalu sakit, ya udah kita nggak boleh terlalu fokus memikirkan dia. Aku harus fokus memikirkan kesehatan mentalku, kayak seperti itu. Jadi kayak fokus mengimbangi diri kamu sendiri. So, jadi readingannya sampai di sini aja dulu. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian ya. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan langsung saja klik link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa klik aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.